Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari dengan NIM A1C422003. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh bioteknologi. Ada dua contoh bioteknologi yang akan kita bahas, yaitu CRISPR-Cas9 dan probiotik rekombinan dalam industri pangan. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai CRISPR-Cas9. Nah, CRISPR-Cas9 ini merupakan teknologi penyuntingan gen yang memungkinkan ilmuwan memotong, menghapus, atau mengganti bagian spesifik dari DNA secara presisi. Secara umum, CRISPR merupakan singkatan dari Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats, berasal dari sistem pertahanan bakteri terhadap virus. Dan Cas9 atau CRISPR Associated Protein adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA. CRISPR-Cas9 adalah teknologi yang menyunting gen yang melibatkan dua komponen utama, yaitu panduan RNA, menargetkan lokasi gen tertentu dalam DNA, dan enzim Cas9, endonuklease, yang memotong DNA pada titik yang ditentukan, memungkinkan penyisipan, penghapusan, atau pengubahan gen. Teknologi ini memungkinkan penyuntingan gen dilakukan dengan cepat, murah, dan relatif mudah, baik dalam skala laboratorium maupun klinis. Nah, dampak positif dan negatif pada CRISPR-Cas9 ini, menurut Redmond et al. Pada tahun 2016, dampak positifnya yaitu dapat mengobati penyakit genetik seperti memperbaiki mutasi genetik pada anemia sel sabit, distrofi otot, dan kelainan genetik lainnya. Hal ini telah berhasil diuji pada tikus dan embrio manusia. Selanjutnya ada terapi penyakit menular dan kanker, potensi untuk menyembuhkan HIV, dan merekayasa sel pasien atau autologus untuk menyerang sel kanker. Penelitian dan bioteknologi digunakan untuk membuat model hewan atau seluler secara cepat, screening gen, dan pencitraan genom dalam sel hidup, pertanian dan pangan. Rekayasa tanaman gen lebih tahan hama, lebih bernutrisi, atau lebih cocok terhadap perubahan iklim. Nah, dampak negatifnya yaitu off-target effect, potensi kesalahan dalam memotong gen yang salah, bisa menyebabkan mutasi tak diinginkan, etika embrio manusia, pengeditan embrio, menimbulkan dilema moral, terutama jika tujuannya bukan medis, misalnya untuk desain baby. Ketimpangan akses dan penyalahgunaan. Teknologi ini bisa memperbesar kesenjangan sosial jika hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu dari rentang disalahkan untuk modifikasi genetik yang lebih etis. Ada aspek etika penggunaan. Keamanan dan uji klinis yang ketat harus diprioritaskan sebelum aplikasi manusia. Persetujuan sadar atau informed consent wajib diberikan oleh pasien atau wali. Larangan penggunaan terapeutik pada embrio manusia untuk tujuan estetika atau kecerdasan. Dan ada akses yang adil harus dijamin agar tidak terjadi diskriminasi teknologi. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu probiotik rekombinan dalam industri pangan yang telah kita sebutkan di awal tadi, yaitu mikroorganisme atau biasanya bakteri asam laktat seperti Lactobacillus atau Bifidobacterium yang telah direkayasa secara genetik atau rekombinan untuk meningkatkan manfaat kesehatan atau menambah fungsi baru. Probiotik rekombinan dikembangkan dengan teknologi DNA rekombinan untuk menambahkan gen fungsional tertentu seperti gen penghasil vitamin, enzim pencernaan, atau senyawa antimikroba, meningkatkan stabilitas probiotik di lingkungan saluran cerna atau selama proses produksi makanan. Nah, contohnya yaitu Lactobacillus yang dimodifikasi untuk menghasilkan laktase sehingga bisa membantu pencernaan laktosa pada penderita intoleran laktosa. Nah, dampak positif dan negatifnya menurut Carlos et al. Pada tahun 2021 dapat meningkatkan nilai gizi makanan, misalnya probiotik yang memproduksi vitamin B12 atau folat yang di usus, membantu terapi penyakit tertentu, contohnya probiotik rekombinan untuk membantu menurunkan kolesterol, menghambat pertumbuhan patogen, atau memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus. Dan yang terakhir, menambahkan efisiensi industri pangan.
stabilitas lebih tinggi dalam penyimpanan dan distribusi, serta efek fungsional lebih kuat dari probiotik biasanya. Nah, dampak negatifnya yaitu isu keamanan, resiko transfer gen ke mikroorganisme lain di usus atau lingkungan, penolakan konsumen. Banyak konsumen ragu terhadap makanan rekayasa genetik seperti GMO, terutama yang hidup seperti probiotik. Regulasi yang ketat harus melewati uji toksisitas, alergenisitas, dan stabilitas genetik sebelum bisa disetujui. Untuk etika penggunaannya, harus transparansi label. Konsumen harus tahu jika produk mengandung organisme rekombinan. Lalu pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pangan seperti BPOM atau FDA. Keseimbangan manfaat dan risiko. Penggunaan harus berbasis bukti ilmiah dan risiko harus diminimalkan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 2 contoh bioteknologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.